warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delis Aprilia Asuti, nomor NIM 190521110, kelas 3A Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Dalam video ini bertemakan tentang pola interaksi masyarakat yang ada di Desa Tulung. Di sini saya akan mewawancarai salah satu perangkat desa yang ada di Desa Tulung untuk menjelaskan bagaimana pola interaksi yang ada di Desa Tulung. Di sini saya akan menggunakan 4 metode dalam melihat pola interaksi masyarakat yang ada di Desa Tulung. Metode pertama yang digunakan adalah menggunakan social mapping. Social mapping ini digunakan untuk mengetahui pola relasi dan pola interaksi antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan lingkungan. Yang kedua adalah menggunakan metode diagram Venn. Diagram Venn ini digunakan untuk melihat pola relasi yang ada. Dengan demikian, masalah yang diprioritaskan akan terlihat. Yang ketiga adalah menggunakan pola konsumsi atau jaring-jaring makanan. Metode ini digunakan untuk mengetahui pola ekonomi mikro rumah tangga yang diprioritaskan dalam masyarakat. Yang keempat adalah menggunakan matrix scoring. Metode ini digunakan untuk mengetahui skala prioritas mengenai masalah yang harus dipecahkan dalam bentuk matrix scoring. Nah, di sini saya akan menjelaskan peta monografi yang ada di Desa Tulung. Secara geografis, Desa Tulung adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Jarak Desa Tulung dengan ibu kota Kecamatan Saradan kurang lebih 5,2 km. Sedangkan jarak dari Desa Tulung ke kota kabupaten sekitar kurang lebih 30 km. Dari Desa Tulung ini untuk sampai ke kota Madiun sendiri membutuhkan waktu 44 menit. Desa Tulung ini sendiri memiliki luas wilayah 1078,78 hektar yang dihuni oleh 2.256 kepala keluarga. Luas wilayah tersebut jika dihitung dengan desa lainnya di Kecamatan Saradan, Desa Tulung ini memiliki luas 7% dari ke-14 desa lainnya yang ada di Kecamatan Saradan ini. Di desa saya ini memiliki 5 rukun warga atau biasa disingkat menjadi RW, sedangkan rukun tetangganya atau biasa disingkat menjadi RT sebanyak 44. Di Desa Tulung ini terdapat 5 dusun. Yang pertama, Dusun Tulung, yang kedua, Dusun Gaplok, yang ketiga, Dusun Purworejo, yang keempat, Dusun Tulungrejo, dan yang kelima adalah Dusun Sumberagung. Di Desa Tulung ini ada sebanyak 6.950 penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 644 jiwa. Dari data 6.950 penduduk yang tinggal di desa, rincian laki-laki sebanyak 3.486 dan perempuan sebanyak 3.464 perempuan dengan jumlah sekrasio sebesar 103,4. Di desa saya ini, mayoritas warganya menganut kepercayaan agama Islam, yang mana penduduk Desa Tulung ini yang memeluk agama Islam adalah sebesar 6.946 dan hanya ada 4 orang yang memeluk agama Kristen. Terbukti di dalam peta ini terdapat masjid di setiap dusun. Masjid-masjid ini disimbolkan dengan warna hitam. Di Desa Tulung ini ada beberapa layanan pendidikan. Yang pertama ada SDN Tulung 1 yang berlokasi di Dusun Sumberagung. Yang kedua itu ada MTSN Tulung, berlokasi juga di Dusun Sumberagung. Dan yang ketiga juga ada MA Fatwa Alim yang berlokasi juga di Dusun Tulung.
Dan yang kedua ada di Dusun Tulung, yakni SD Tulung 2. Dan yang kedua ada Madrasah Ibtidaiyah, berada juga di Dusun Tulung. Yang ketiga ada di Dusun Tulung Rejo, yakni SD Tulung 3. Untuk letak kantor desa Tulung sendiri berada di Dusun Sumberagung. Nah, disinilah letak kantor desa Tulung. Dan untuk rumah kepala desanya berada di Dusun Tulung Rejo. Nah, disinilah rumah kepala desa Tulung. Dan untuk kepala dusun sendiri, kepala dusun Tulung Rejo berada di sini. Dan inilah letak rumahnya kepala dusun Tulung Rejo. Dan untuk kepala dusun Purworejo, rumahnya berada di sini. Selanjutnya kepala dusun Tulung letaknya ada di sini. Dan kepala dusun Gaplok letaknya ada di sini. Dan terakhir adalah kepala dusun Sumberagung, letaknya ada di sini. Untuk jalan umumnya disimbolkan dengan warna hitam. Jalan ini menghubungkan antara desa ke desa dan dusun ke dusun. Dan untuk batas dusun sendiri disimbolkan dengan warna biru tua, yang mana di sini ada batas-batas dusunnya. Dan di sini juga ada batas desa. Untuk batas desa sendiri disimbolkan dengan warna merah. Di desa Tulung ini mayoritas warganya adalah berprofesi sebagai petani. Seperti yang ada di berita ini, banyak sekali lahan-lahan persawahan. Hal ini didukung dengan kondisi tanah yang subur serta pengairan yang bagus. Di Kabupaten Madiun sendiri memang sebagian besar wilayahnya adalah didominasi oleh hutan dan lahan pertanian, sehingga dinamakan sebagai daerah yang agraris. Dalam bidang sosial sendiri, di desa saya ini masih sangat kental sekali dengan adanya budaya gotong royong dalam hal apapun di dalam masyarakatnya. Segala sesuatu yang ada di desa dikerjakan secara bersama-sama dengan warga yang lainnya. Misalnya saja ketika ada bersih desa, semua warganya ikut terlibat dalam bersih desa tersebut. Ketika ada yang hajatan, mereka pun tidak sungkan-sungkan untuk membantu dengan datang ke rumahnya. Dari hal tersebut, dapat saya lihat bahwa memang di desa Tulung ini masih kental sekali dengan iklim perdesaan yang penuh dengan tenggang rasa, gotong royong, dan musyawarah di dalamnya. Metode yang kedua adalah menggunakan diagram Venn. Diagram Venn ini digunakan untuk melihat pola relasi yang ada di masyarakat, sehingga masalah yang diprioritaskan akan terlihat. Nah, di sini adalah prioritas utama yang ada di masyarakat Tulung adalah 1. Kebutuhan sehari-hari, 2. Membangun rumah, 3. Pendidikan anak, 4. Kendaraan, dan 5. Asuransi kesehatan. Yang ketiga adalah menggunakan pola konsumsi atau jaring-jaring makanan. Metode ini digunakan untuk mengetahui pola ekonomi mikro rumah tangga yang diprioritaskan dalam masyarakat. Kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat di desa Tulung yakni meliputi beras, sayur, minyak goreng, lauk pauk, gula, bumbu masak, sabun mandi, pasta gigi, gas, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menggunakan matrix scoring. Metode ini digunakan untuk mengetahui skala prioritas mengenai masalah yang harus dipecahkan dalam bentuk matrix scoring.